junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga saja kita semua diberikan kekuatan untuk senantiasa mampu dan sabar mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, diberikan kekuatan dan kesabaran sehingga kita tergolong sebagai umatnya, dan dia melahir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Tamir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan ibadah Jumat pada hari ini, Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Ustadz Komarudin Akyas LCMA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk imam juga insyaallah akan dipimpin oleh beliau, dan untuk azan insyaallah akan dikemanakan oleh Ustaz Salman. Waktu zuhur pada siang hari ini pukul 11.43 waktu Indonesia bagian barat telah masuk. Maklumat berikutnya berkaitan dengan laporan kas saat ini belum bisa kami sampaikan. Dan untuk progres air conditioner, alhamdulillah kita sekarang sudah terpasang 3 unit. Masih ada 1 unit lagi nanti yang akan kita siapkan mengikuti perkembangan dari donasi dari jamaah-jamaah sekalian. Semoga saja target kita di Ramadan nanti kita bisa terisi penuh rencana pemasangan AC 4 unit. Selanjutnya jamaah sekalian, yang kami sampaikan untuk hari Jumat ini pada maghrib insyaallah ada kajian kitab yang akan membahas kitab Minhajul Muslim. Insyaallah pembahasannya akan dilakukan oleh Bapak Ustadz Azil Abu Azam. Dan untuk kajian had subuh insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Syah MA. Membahas masalah Sirah Nabawiyah. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini juga ingin kami sampaikan kabar duka cita, yaitu telah meninggal dunia salah seorang guru dari pengasuh Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta Solo. Beliau wafat tadi malam pukul 20:58 waktu Indonesia bagian barat. Untuk itu kami dari Masjid Al-Ikhlas insyaallah akan mengadakan sholat gaib yang pelaksananya akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Subuh. Jadi perkenan kami kepada jamaah sekalian untuk bisa mengikuti sholat gaib pada sholat Jumat berlangsung. Jemaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi libtigha'i mardatillah, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, hari-hari ini kita disuguhkan dengan pemberitaan dalam dunia pendidikan. Pemberitaan ini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bagaimana kita memahami dan menyikapi dunia pendidikan. Maka kita tidak mengambil sisi konfliknya, tetapi di sana ada pelajaran untuk kita. Apakah kita sebagai pemerintah di antara penanggung jawab pendidikan, apakah kita sebagai guru atau sekolah, apakah kita sebagai orang tua dari anak-anak kita, dan juga apakah kita sebagai masyarakat. 4 penanggung jawab pendidikan ini harus kita tempatkan dan harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian tidak memahami tentang pendidikan, lalu kemudian menyikapi proses pendidikan itu dengan keliru. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, kita bisa mengambil pelajaran tentang pendidikan ini di dalam satu kitab yang sangat bagus sekali, yang berjudul Ar-Rasul Al-Muallim. Rasulullah SAW sang guru, di mana kita diberikan pemahaman bagaimana Rasulullah SAW di dalam mendidik umatnya, terutama generasi yang terbaik yang beliau didik, yaitu para sahabat, sehingga menjadi generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Pemberitaan yang terkait dengan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo, mari kita ambil pelajaran dari sini. Jangan sampai kemudian kita hanya melihat konfliknya,
melihat sisi-sisi yang kemudian kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa ini, yang juga sampai hari ini belum selesai. Pemberitaan yang kedua yang terjadi di Lebak, Banten, yang berkenaan dengan kepala sekolah yang diberhentikan, dinonaktifkan gara-gara mendisiplinkan anak yang merokok di sekolah. Ada lagi pemberitaan di Bali, seorang anggota DPD RI masuk ke dalam kelas membahas tentang dana BOS di depan anak-anak yang mereka sesungguhnya tidak perlu tahu, dan kepala sekolah dalam hal ini kemudian guru-guru dipermalukan di hadapan anak didiknya sendiri. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau menyatakan dalam hadisnya, innama bu'itsu mu'alliman, rawahul Muslim, bahwasanya aku diutus ke dunia ini untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik. Jadi ketika kita membuat standar pendidikan itu untuk kita umat Islam, tentunya standar yang terbaik, standar yang benar itu adalah standar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah guru pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia pada umumnya dan kita umat Islam pada khususnya. Tidak ada contoh terbaik kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan yang terbaik, termasuk dalam hal pendidikan. Tidak ada yang terbaik. Pendidikan, sistem pendidikan manapun, yang terbaik adalah pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan terbukti di dalam sejarah umat yang terbaik adalah umat yang dibina oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Lahir dari didikan Rasulullah SAW, tokoh-tokoh besar sebagai pengusaha Abdurrahman bin Auf, sebagai panglima perang Khalid bin Walid, sebagai ilmuwan Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari didikan Rasulullah SAW menjadi tokoh-tokoh dunia, menjadi umat yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian pendidikan itu diwariskan turun-temurun dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kemudian generasi ulama salaf maupun ulama khalaf sampai hari ini. Pendidikan itu kemudian disampaikan oleh para ulama atau kiai. Maka hadirin sidang Jumat Allah, tidak ada sumber kemudian yang menjadi rujukannya dalam pendidikan itu adalah kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang harus kita pegang teguh. Pendidikan apapun harus mendasarkan konsepnya, sistemnya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Manakala ada pendidikan yang tidak mendasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah pendidikan yang keluar dari sistem pendidikan Islam. Hadirin sekalian, kita harus jujur. Pendidikan yang berkembang saat ini kemudian adalah pendidikan sekuler. Pendidikan yang diwariskan oleh Belanda pada saat itu, yang kemudian kita teruskan menjadi pendidikan sekolah-sekolah umum. Suka tidak suka tentang hal ini, sumbernya adalah bukan dari Islam, tetapi kemudian kita tidak ingin mendikotomikan tentang ilmunya, karena dalam Islam semuanya adalah ilmu yang dianjurkan dan ada yang diwajibkan. Ada konsep ilmu yang fardu ain, ada konsep ilmu yang fardu kifayah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kemudian pendidikan itu melahirkan anak-anak didik yang tidak punya adab, anak-anak didik yang kemudian melawan gurunya. Pendidikan yang kita harapkan, pendidikan dalam Islam bukan yang demikian. Anak didik, murid melawan gurunya, memboikot sekolah, mogok sekolah. Apakah ini yang kita kehendaki? Dan alhamdulillah masih banyak yang memiliki hati nurani, kemudian menyadari kekeliruan ini, sampai kemudian mendapatkan punishment, hukuman, di blacklist 630 siswa yang dari sekolah itu untuk tidak masuk. Ada satu perusahaan yang blacklist, ada satu perguruan tinggi yang blacklist anak-anak yang demikian. Hadirin sidang jemaah, dan itu kemudian jangan sampai terjadi kepada kita sebagai orang tua yang kemudian melaporkan gurunya ke polisi. Model apa orang tua yang seperti ini? Hadirin Allah, jangan sampai pikiran kita, otak kita diisi oleh paham-paham yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Walaupun di sana ada hak, tapi dalam urusan pendidikan jangan dibawa-bawa. Islam tentunya menghargai tentang hak asasi manusia, al-huquq al-insaniyah. Islamlah yang paling mendasar, yang paling memperhatikan masalah kemanusiaan ini. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah pendidikan, jangan sampai sedikit-sedikit kemudian HAM yang kemudian dipakai standarnya. Orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat, kita harus sama, punya persepsi yang sama. Hadirin yang dimuliakan, ulama-ulama kita bahkan khatib tidak anti dengan pendidikan formal sekuler, tetapi ini kenyataan sejarah. Dulu para ulama kita itu mengharamkan pendidikan yang dibawa oleh Belanda itu. Ketika khatib masih kecil, sekolah-sekolah umum itu tidak laku, karena memang tidak mendasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buahnya mungkin hari ini. Dan kalau kemudian kita tidak introspeksi, kita tidak evaluasi, karena pendidikan yang kemudian dihadirkan adalah tidak mendekatkan, tidak mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Hanya 2 jam saja dalam satu pekan pendidikan agama, dan itu pun padat materi,
Tidak cukup kemudian untuk mengenalkan kepada Allah SWT. Mau seperti apa? Maka hadirin sidang Jumat Allah, tentunya melalui mimbar khatib ini tidak bisa menyampaikan secara menyeluruh. Paling tidak mari kita bersama-sama introspeksi, bersama-sama memahami tentang pendidikan menurut Islam. Jangan sampai kita punya generasi yang sekuler, generasi yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, pintar dalam sains dan teknologi, tapi tidak kenal dengan pencipta alam semesta ini, pencipta kita manusia. Semuanya akan menjadi nol, tidak ada artinya. Apakah kita akan seperti itu? Mempunyai anak-anak kita, generasi yang akan datang, anak-anak yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah tantangan teknologi digital, teknologi gadget dan seterusnya yang kemudian membuat mereka melampaui apa yang kita dapati, apa yang kita capai. Mereka melampaui kita semua. Seperti halnya Imam Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum." Ajarilah anak-anak kalian, maka sesungguhnya mereka itu akan hidup di zaman yang bukan zaman kalian. Maka yang terpenting anak-anak kita adalah jangan sampai kemudian mereka lemah akidahnya. Mereka tidak memiliki pondasi akhlak yang ini dalam Islam adalah menjadi pegangan yang sangat penting sekali. Al-adab qabla al-ilm. Adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu. Adab dulu baru ilmu. Karena sepintar apapun, sehebat apapun pengetahuannya, tapi kalau tidak beradab, maka dia tidak berharga. Dia akan menjadi sombong. Dia akan tidak pandai bersikap kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua dan seterusnya. Maka hadirin sekalian Allah, mudah-mudahan setelah ini mari kita belajar bagaimana mendidik menurut Islam yang itu yang mendasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menggugah, mengingatkan kita semua tentang pentingnya pendidikan dalam Islam, sehingga kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa 'alaina ma'ahum bi rahmatillah wa karamihi amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh.
من يتق الله يجعل له من أمره يسرا من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat Kiai Haji Abdul Muhyin Ahmad. Beliau seorang ulama dan pengasuh pondok pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan. Begitu kami memohon keikhlasan yang sekalian untuk mensuapkan doa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Kepada para sahabat sekalian, keikhlasan yang hasil guru kami almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Muhyin Ahmad Al-Hafiz yang tadi malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan saja bahwa salat tarawih dilaksanakan 4 kali takbir sebagaimana salat jenazah. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua membaca shalawat Allahumma ala Muhammad wa ala Muhammad, takbir ketiga dan keempat membaca doa Salatul Mayyit Jami'ah rahimahumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Maulana, ya Ma'ruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'adrim nuzulahu wa'asim madkhalahu waghsilhu bil-ma'i wal wa naqdihi min al-dhunub wal khataaya kama yanqudhu al-muqaddas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma taqabbal rawdahu min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu qibatan khawrin nar. Allahumma amin rahmah wal maghfirah lana jami'an qubur ila muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina